Perkenalkan, nama aku Kinanti Septiana dengan NIM 211061110. Aku dari kelas Hukum Pembangunan Berkelanjutan C, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini aku akan menjelaskan terkait peranan hukum dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki pembahasan ini, maka kita perlu mengetahui apa itu pembangunan berkelanjutan. Yang dimana pembangunan berkelanjutan ini merupakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Dalam SDGs ini merupakan sebuah komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup dari 17 tujuan yang meliputi berbagai aspek kehidupan seperti aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Sehingga untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan dari 17 tujuan ini, terdapat 169 target SDGs yang dikelompokkan ke dalam 4 pilar, yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Kemudian, setelah kita mengetahui apa itu pembangunan berkelanjutan, maka kita perlu mengetahui lebih lanjut dari tujuan pembangunan berkelanjutan ini, yang dimana tujuan pembangunan berkelanjutan ini merupakan agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet melalui pencapaian dalam 17 tujuan sampai tahun 2030. Tujuan-tujuan tersebut ini meliputi tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi industri, inovasi dan infrastruktur, perkembangan kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem darat, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Kemudian setelah kita mengetahui dari pengertian dari pembangunan berkelanjutan, terus terdapat tujuan pembangunan berkelanjutan, maka di sini kita akan memasuki inti dari pembahasan kali ini, yang dimana bagaimana sih peran hukum dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Nah, dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, peran hukum ini sangat penting, terutama dalam peranan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan undang-undang memegang peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Selain itu, undang-undang juga dapat membantu dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan keberlanjutan, di mana partisipasi masyarakat tersebut merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada keberlanjutan, di mana undang-undang juga dapat memfasilitasi partisipasinya dengan mengakui dan melindungi hak orang atas informasi, ucapan, dan organisasi. Dengan demikian, undang-undang juga memberikan dasar hukum untuk partisipasinya yang inklusif dan berkelanjutan dalam proses pembangunan. Kemudian, hukum juga memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan penegakan untuk mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan. Tanpa sistem hukum yang berfungsi, maka dapat dipastikan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan dapat terjadi tanpa konsekuensi yang memadai, sehingga undang-undang juga memberikan kerangka hukum untuk menegakkan aturan dan menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Ini termasuk dalam mengejar pencemaran, memerangi korupsi, dan melindungi hak asasi manusia. Sehingga dengan bantuan sistem hukum yang kuat dan efektif, negara dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari peranan hukum untuk menjamin kesehatan bagi semua orang agar tidak meninggalkan seorang pun, yang dimana hukum dapat digunakan dengan berbagai cara untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sehingga berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, negara ini mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan undang-undang ini tidak boleh melanggar hak asasi manusia
misalnya dengan melakukan diskriminasi dalam akses terhadap kesehatan nasional. Undang-undang juga harus melindungi masyarakat dari diskriminasi dari pihak ketiga, misalnya sektor swasta dalam mengakses layanan. Sehingga yang terakhir, Undang-Undang nasional juga harus memajukan kewajiban hukum internasional suatu negara untuk secara progresif mewujudkan hak atas kesehatan, misalnya dengan memastikan kondisi di mana masyarakat dapat menjadi sehat, seperti peningkatan akses terhadap air, sanitasi, perumahan, dan pendidikan. Kemudian hukum juga dapat digunakan untuk mengatur lingkungan, yang dimana hal ini dicontohkan dalam langkah-langkah seperti polusi udara dan suara. Kemudian mengenakan pajak pada produk-produk yang tidak sehat, seperti melalui pajak lemak, gula, soda, dan tembakau. Kemudian dapat membatasi pemasaran dan aksesibilitas produk-produk tidak sehat, seperti persyaratan usia minimum untuk pembelian alkohol. Sehingga hukum juga dapat menjadi alat yang ampuh untuk memajukan kesehatan global. Namun hal ini masih kurang dimanfaatkan ataupun kurang dipahami. Apabila kita berbicara tentang SDGs ini, maka hukum mempunyai peranan penting dalam bidang kesehatan untuk semua, di mana hukum merupakan alat penting untuk menetapkan kerangka kerja yang memungkinkan pemerintah dan profesional kesehatan dalam melakukan semua yang mereka bisa untuk mencapai kesehatan untuk semua orang. Hal ini mencakup tidak terbatas dalam melindungi hak-hak individu, khususnya hak untuk tidak menghadapi diskriminasi dalam mengakses layanan kesehatan, menilai alat-alat lama dan baru untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, dan memantau tindakan pemerintah untuk memastikan tidak seorang pun yang tertinggal. Oleh karena itu, penting bagi para profesional kesehatan dan pengacara untuk bekerja sama dalam memahami satu sama lain untuk dapat menghargai kompetensi satu sama lain. Sehingga bersama dengan komunitas LSIM yang vokal menyoroti kesenjangan dan masalah kesehatan yang muncul, para pengacara dan profesional kesehatan ini dapat bekerja sama bersama-sama untuk mengadvokasikan tindakan terhadap SDGs terkait kesehatan, memastikan tidak ada satupun yang tertinggal. Setelah kita mengetahui pengertian dari pembangunan keberlanjutan, tujuan pembangunan keberlanjutan, dan mengetahui secara lebih jelas terkait peranan hukum dalam mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan, maka dapat disimpulkan bahwa peranan hukum dalam mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan ini sangat penting, terutama dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hukum memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan penegakan untuk mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan, di mana hukum merupakan alat penting untuk menetapkan kerangka kerja yang memungkinkan pemerintah dan profesional dalam bidang pembangunan keberlanjutan untuk melakukan semua hal yang dapat mencapai tujuan dari pembangunan keberlanjutan. Hukum sendiri dalam perannya ini memastikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan penerapan dan pelaksanaan prinsip pembangunan keberlanjutan di Indonesia secara inklusif, partisipasi, dan dalam upaya untuk no one left behind, atau memastikan tidak ada satupun yang tertinggal termasuk dalam tata kelola pelaksanaan pembangunan keberlanjutan di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait peranan hukum dalam mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.